proses perkembangannya gitu dalam waktu. Nah untuk yang pertama itu apakah ibu memperhatikan kemampuan siswa sebelum menyusun kriteria ketuntasan belajar siswa? Setiap siswa itu kan berbeda, jadi masing-masing siswa itu akan berbeda cara menyampaikan kemampuannya bagaimana, selalu diperhatikan. Kadang-kadang kalau habis belajar dalam waktu dia ditinggal, itu biasanya diperhatikan. Apakah dalam setiap pembelajaran ada siswa yang mengganggu proses belajar? Mengganggu. Kalau yang mengganggu enggak ada dia mengganggu. Yang temannya juga nggak ada. Iya. Istilahnya dia tenang saja. Kadang kalau dia kerja dia diam, tidak menekan. Selanjutnya, apa yang dilakukan dengan siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar? Biasanya siswa itu akan pulang sekolah kalau tinggal sejenak untuk mengulang kembali. Kalau tidak juga nanti pelan-pelan dikasih tugas ke rumah membantu ke orang tua. Itu lebih dilakukan. Kalau yang kayak pemindahan siswa yang sulit belajar itu ke depan ada juga duduk di Ada. Biasanya sekali sebulan akan ditukar tempat duduknya. Ditukar, misalnya di rolling. Apakah terdapat media lain selain buku-buku belajar yang membantu proses belajar? Biasanya kita ada pakai infocus, terus gambar-gambar, terus alat peraga ya kayak kalau itu kan kitnya tuh itu yang kita gitu. Kalau yang kayak media kayak layar seperti tampilan fokus bu, yang kayak penampilan video juga ada bu. Ada juga. Tapi yang untuk membantu proses Ya, belajar. lebih menarik kalau nggak pakai tontonan gitu ya. Iya bu. Bisa ada dilakukan. Oke, kalau yang kayak itu ada bu, pas kayak apa yang di laboratorium yang melakukan apa namanya bu? Eksperimen. Eksperimen. Kalau eksperimen, maksudnya itu kan praktek gitu ya, kerja Iya. prakteknya. Dia tergantung pelajarannya. Tapi ada juga bu. Ada juga, kayak misalnya kalau itu di SPDP itu nih, langsung dia kerjakan praktek langsung kalau SPDP. Kalau menurut ibu, bagaimana perbedaan dari media pembelajaran yang ketiga satu dengan media pembelajaran yang lain tadi bu? Kalau pakai infocus itu lebih menarik untuk anak, apalagi pakai contoh-contoh film-film, lebih menarik sama anak, lebih cepat, Lebih mudah lebih mudah dipahami sama anak-anak daripada kita hanya berbicara. Terkait dengan tempat lingkungan belajar seperti di kelas maupun di luar kelas itu apakah nyaman itu baik untuk ibu sama anak-anak? Yang susahnya kalau dia kayak kalau dari luar. Di luar bu, di luar. Soalnya kan anak ini kan kebanyakannya dari aur kan, Iya. aur kuning kan, Lingkungan kemudian daerah pasar. Nah, bagaimanapun pasti anak itu akan kontaminasi dengan itu. Berarti pas untuk komunikasi semakin dalam. Apalagi kalau berhubungan dengan orang tua, manggil orang tua susah. Berarti Kalau di situ kalau di dalam lingkungan sekolah masih aman. masih aman. Kalau dari luar sekolah, misalkan kami menghubungi orang tuanya, kalau datang ke sekolah seperti yoga, itu kan beberapa kali telepon orang tuanya, bisa orang tua datang ke sekolah. Tapi sekarang susah sendiri. Yang diatur. Nah, kadang-kadang dia kemarin bilang, oh dia sekolah tiap hari bu, kalau udah 2 hari libur di jaki orang tuanya, mama yoga 2 hari nggak sekolah. Oh dia sekolah tiap hari ya, kita nggak amat sekolah gitu. Itu mau ditanya sebenarnya, sekarang nggak ada tanda-tanda. Selain yoga ada bu. Kalau yang sering apa tuh yoga, kirana, yang sering libur tanpa alasan, tanpa berita. Kalau kita udah share, tolong kalau anak tidak sekolah kasih kabar. Kadang-kadang orang tuanya kan kayak yoga tuh kan dia sekolah, dia sekolah terus bu, tapi dia nggak pernah datang sekolah, Nggak sampai ke sekolah. nggak sampai ke sekolah. Kalau kita jatuh orang tuanya kan pagi kan ada jualan, biasanya tuh, jadi anak ditinggal. Itu sering juga bu. Sering, makanya kita lihat punya apa penyebab dia. Kita tanya kan, apa dia jadi kelamit ke apa gitu. Karena kan yoga kan umumnya lebih besar. Udah berapa kali tinggal kelas? Kita harus bisa yoga. Berarti yang sampai teman kelas 4 lagi gitu. Ya, kelas 4 aja gitu. Yoga. Gitu. Jadi kalau udah
satu tuh ngadu dia apa nggak tahu ya, Iya. karena pengaruh lingkungan lah pengaruh lingkungan juga. Lanjut Bu, apa pendapat Bu mengenai kurikulum pembelajaran yang digunakan saat ini? Kurikulum merdeka. Jujur aja ya, karena baru pertama karena masih meraba-raba gitu, mana lah ini, mana lah P5-nya, masih mempelajari. Soalnya kita baru tahun sekarang baru pakai. Coba dengan kurikulum 13 kan gitu juga. Iya Bu. Nah, itulah pertama. Yang kedua, pelatihannya kayak apanya nggak ada. Berarti itu yang untuk pengajaran itu yang masuk pemahaman aja Bu, tanpa pelatihan. Nggak ada pelatihannya, belum ada dikasih pelatihan. Cuma kita sudah cari sendiri. Kan bingung jadi kan. Iya Bu. Kalau dulu kurikulum ada pelatihannya, per kelas ada. Gitu. Kan sekarang nggak, kayak workshop sebentar, tapi workshop itu kayak nggak bermakna. Jadi kita harus melihat, cari sini, cari situ, tanya sini. Gitu. Jadi guru yang harus aktif mencari bahannya dulu. Berarti masih kurang kondusif yang untuk Belum, mungkin tahun pertama baru ya, mungkin kalau kelas lain mungkin udah, kan 1-4 mungkin udah. iya Bu. Kalau 2-5 dia tahun pertama mungkin. Terus kalau yang untuk anak kelas 2 itu gimana perkembangannya kalau menggunakan kurikulum merdeka itu? Apakah menonjol perubahan dari penggunaan kurikulum? Kita jujur aja sekarang nih kan kurikulum merdeka, tapi kita masih mencari kurikulum 13 bahannya. Informasi. Kan